Di sini Bu kita yakin ya, salah ucap itu beda makna. Ya. Nifaq pakai qaf. Ya, nifaq. Sawa'un kana fil i'tiqadi, Ya, di situ sudah saya terjemahkan Bu ya di situ. Baik dalam kebaikan, baik dalam keyakinan, i'tiqad itu adalah keyakinan. Sawaun kana itu baik atau sama gitu ya. Baik dalam keyakinan, nabu nifak dalam i'tiqad, dalam keyakinan itu disebut dengan nifak akbar. Jadi orang yang bukan orang yang munafik, dan munafik memang orang ya Bu ya. Jadi bahasa saya bukan orang munafik, tetapi munafik. Munafik itu orang, sudah pasti orang. Ya. Kalau pakai istilah orang yang nifak, nah itu baru orang yang nifak gitu. Orang yang nifak siapa? Ya munafik ini. Gitu Bu ya. Baik. Munafik dalam keimanan, Bu, dalam keyakinan itu jenis kemunafikan yang akbar. Yang mana itu dia sudah tidak diterima lagi dalam Islam. Walaupun dia menyatakan dirinya Islam, tetapi Allah tidak menganggap dia sebagai muslim. Itu adalah nifaq fil i'tiqad, ya, kemunafikan dalam keimanan, dalam keyakinan. Disebutnya akbar, atau juga kata yang lainnya i'tiqadi juga ada nanti ya. Au fis suluk. Suluk itu artinya perbuatan. Suluk itu bisa perbuatan, bisa akhlak, gitu ya. Kalau dalam perbuatan itu disebutnya asghar, ya Bu ya. Al-asghar, kecil. Wa yatamayyazul munafiq bil kadhibi, bil kadhibi. Orang munafik dicirikan oleh yang pertama apa Bu? Rahul. Ya, jadi saya mah cita-cita pengen menikah tuh, misalkan dulu ada ya gadis-gadis itu ya. Saya ingin menikah itu dengan Rahul aja deh. Rahul tukang ngawadul. Ya, Rahul ini bukan Rahul di Angeli itu Bu ya, di kucing-kucing tahe, bukan. Rahul ini adalah tukang wadul, tukang bohong, ya, pendusta. Ya, orang munafik dicirikan oleh kebohongan, itu yang pertama. Ya, al-kadhibi wal khada'i. Wal khada'i itu adalah tipu daya. Ya, tipu daya. Wal izdiwajiyati fil mawaqif. Wal izdiwajiyati fil fil mawaqif ini artinya adalah kekerasan hati, ya. Sikap bermuka dua. Nah, gitu ya. Wa idharu wa yukhalifu fi ma fi qalbihi min aqwali wal af'ali. Ya, serta berperkataan dan tindakan yang bertentangan dengan isi hatinya. Itu adalah nifaq. Ya, itu adalah nifaq. Kemunafikan, sifat orang munafik, sifat munafik. Nah, dari sini coba Ibu saya akan membawa jamaah semuanya itu untuk membaca surat Al-Baqarah. Itu sudah saya share Bu ya, biar nggak susah nyarinya di Al-Quran. Itu sudah saya share di grup. Ya Bu ya, sudah saya share di grup. Yang belum dapat silakan buka surat Al-Baqarah ayat 264. 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha.
Kemudian apa? Kalladzi coba saya pengen bacanya dari jamaah. Ya, coba. Bu Neneng bisa mungkin ya, tolong dibacakan Bu Neneng. Ya, 264 ya. Baik, alhamdulillah, shadaqallahul azim. Terima kasih, jazakillah khair Bu Neneng. Ibu perhatikan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini adalah ayat khusus. Ya, bunyinya bukan ya ayyuhan nas tapi ya ayyuhalladzina amanu. Pesan khusus untuk orang yang beriman. Orang yang enggak beriman bukan apa namanya? Mereka bukan diperuntukkan bagi mereka. Gitu Bu ya. Nah, di sini untuk kita nih Bu, insyaallah ya. Kita sudah amanah kan Bu ya. Nah, kita sudah beriman. Gitu ya Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, di situ la tubtilu. La tubtilu. Apa Bu? La tubtilu. Jangan batalkan. Jangan anulir. Jangan gagalkan. Jangan gugurkan. Apalagi tuh? Yang paling ekstrim adalah bahasanya adalah jangan bunuh. Ya Bu ya. Karena di bahasa yang lain jangan bunuh. Apa itu? Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu. Nah, kalau di sini bahasanya merusak. Di sini, di versi yang ini, versi penerjemahan yang ini Bu ya. Jangan merusak. Di versi yang lain jangan membatalkan. Di versi yang lain jangan menggugurkan. Di versi yang lain jangan membunuh bahkan. Ya, gitu Bu ya. Jangan kamu merusak sedekahmu. Apalagi tuh dengan menyebut-nyebutnya. Misal seperti ini, saya kemalingan motor. Nauzubillah min dzalik Pak ya. Motor nganukur segitu-gitu. Nah, tetapi saya di situ menyalahkan tetangga. Ini tetangga kok meni peduli pisan ke saya gitunya, jika utara menang kebaikan wae dari saya teh. Gitu ya, kok bisa-bisanya saya kecolongan kayak gini. Mana itu adalah mengungkit-ungkit kebaikan, dan yang seperti itu adalah membatalkan ibadah. Apa yang sudah kita beri, apa yang sudah kita nafkahkan, apa yang sudah kita infakkan batal. Ya. Kemudian kita menyakiti penerimanya. Dibere kumaha teu dibere karunya, akhirnya ya dirinya mangan menta juga. Nah, itu batal. Gitu Bu ya. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya nih Bu, perumpamaannya. Perumpamaan bagaimana amal itu bisa rusak karena kemunafikan ini. Gitu Bu ya. Karena kemunafikan ini. Perumpamaannya adalah orang itu seperti batu yang licin, yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Coba Bu ya. Ibu, batu licin biasanya kalau jalanan licin ya Pak ya, di jalan itu biasanya kalau ada licin entah oli atau apa itu suka ditabur debu itu. Tapi kalau oli dengan debu itu mungkin secara kimiai dia bakal nyampur, nyerap gitu ya. Tapi Allah memberi perumpamaannya adalah batu yang licin. Batu yang licin, supaya tidak licin kita taburi apa tuh debu supaya nggak licin. Hujan datang, akhirnya pelindung itu akhirnya luntur lagi itu. Seperti itu Bu. Ya, maka debunya akan hilang sama sekali, nggak berbekas. Maka di sini perlulah kita, usikum wa ya nafsi bitaqwallah, perlulah kita waspada terhadap
Sikap, gitu Bu ya. Sikap itu enteng untuk dikerjakan, tetapi sulit dia untuk kita menghapus riwayatnya, gitu. Sok Bu ya, kalau misalnya kita sudah bersikap ke orang buruk saja, itu kita melakukannya enteng banget. Tapi untuk menghapus riwayat itu dan untuk membalikan nama baik kita itu sulit banget. Maka kita harus berwaspada, gitu Bu ya. Baik, satu ayat lagi ya, satu ayat lagi. Siapa yang akan membacakan Ibu? Ada yang ingin membacakan? Coba perwakilan nih dari teteh-teteh ya, coba teteh ada yang membaca? Ya? Oh iya baik, katanya yang pakai saubul hitam. Coba siapa? Ada dua di sini. Nih ada yang berani? Baik, ya Bu ya. Baik, nggak apa-apa. Ya, baik Ibu, kita akan lihat terjemahnya ya. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah. Kalau tadi itu untuk mencari muka orang. Kalau ini untuk mencari ridho Allah. Ya. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti buah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai, gitu ya, akan bisa menggantikan fungsi air itu, gitu ya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, gitu Bu ya. Nanti Bu, ketika Ibu yang ingin ikut BIP, harap luruskan niatnya. Niatnya harus benar-benar karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Supaya apa yang sudah kita belanjakan infak tadi itu seperti tumbuhan di atas bukit tinggi, walaupun di sana tidak ada hujan dan tidak ada air, embun akan menyuburkannya. Gitu Bu ya. Maka niatkan, ya Allah, saya mau membelanjakan uang ini, saya mau ikut BIP. 1, saya bukan untuk ilmu. 2, saya bukan untuk pintar. 3, saya bukan untuk sholat saya supaya bagus kelihatannya. Gitu Bu ya. Untuk ilmu iya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah, ya Allah, saya ingin sholat yang lebih Engkau sukai, itu aja. Intinya adalah hanya untuk Allah. Kalau sudah seperti itu Bu, apa yang sudah kita infakkan seperti tadi itu akan berlipat-lipat nilainya. Gitu Bu ya. Baik. Nah Ibu, riya itu artinya meniatkan ibadah selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kemunafikan. Gitu. Ya, itu kemunafikan. Secara kasat mata, secara zahir, sholatnya khusyuk, gerakannya bagus, tapi niatnya lain, kan gitu Bu di sini. An-nifaqu huwa izharul khair, kan gitu ya. Di luar terlihat bagus, tetapi di dalam kebalikannya. Itu adalah nifaq. Riya itu adalah seperti itu. Nah, maka nifaq ini adalah Ibu gini. Manusia itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan apa Bu? Lapisan ozon, ya. Yang pertama adalah lapisan luar. Lapisan luar itu yang disebut dengan jisim. Jisim itu apa Bu? Raga. Jawarih, raga ini ya Bu ya. Lapisan yang kedua adalah akal. Lapisan ketiga adalah jiwa atau yang disebut dengan nafsu. An-nafsu. Ibu, kalau kita memahami nafsu itu hawa nafsu Bu ya, beda Bu. Ya, Ustaz kan ada nafsu syahwat. Nafsu itu jiwa.
Ya, nafsu itu jiwa. Hawa itu dorongan baru. Hawa nafsu itu adalah dorongan jiwa. Dorongan jiwa yang mana dulu? Jiwa itu nanti dibagi-bagi lagi. Ada jiwa yang tenang yang disebut nafsul mutmainnah, ya. Ada juga jiwa yang dia kehewanan penuh, jiwa yang jiwanya kosong, atau disebut dengan bahimah gitu. Yang kemarin sudah dijelaskan sama Ustaz Fajrin Bu ya tentang jiwa itu. Ada yang amaratu bisu Ibu ya, tetapi kita tidak akan fokus pada penjelasan jiwa ini ya, kita akan fokus pada nifak ini. Nah Ibu, penyakit lapisan luar itu kira-kira penyakit yang paling tinggi apa Pak Subur ya? Cancer Bu ya. Cancer termasuk penyakit yang mematikan nggak Bu itu? Mematikan ya. Atau apalagi Bu? Nyeri huntu. Terus apalagi Bu? Kutil. Apalagi itu Bu? Jeung jerihun. Terus apalagi itu? Lencangen. Itu adalah penyakit lapisan luar. Ada lagi penyakit di lapisan kedua, yaitu lapisan akal. Apa Bu penyakitnya Bu? Juhulah, jahiliyah, kebodohan. Ibarat seperti ini. Naon cenah meni nu jamaah ni sieun-sieun teuing ku corona teh dan matak mayahkeun melain corona Allah. Itu kan apa Bu ya? Taat tetapi tidak dengan dibarengi dengan ilmu. Udah tahu ketika ada musibah, ketika ada wabah itu ya, seperti halnya diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa sikap kita ketika kita melihat taun Bu, wabah? Maka larilah kamu seperti melihat singa. Nggak boleh kita itu meleburkan diri untuk satu satu perbuatan, nggak boleh ya, karena Bu tujuan salah satu dari maqasidus syariah, tujuannya diadakannya syariah itu adalah Bu untuk apa? Hifdzun nafsi, untuk menjaga jiwa gitu. Seperti itu gitu Bu ya. Baik. Kemudian penyakit untuk lapisan ketiga ya, penyakit tertingginya apa coba Bu? Nifak. Jadi kalau untuk penyakit bagian luar, penyakit tertingginya adalah banyak ya Bu ya. Pokoknya penyakit yang mematikan aja. Entah itu jantung, entah itu kanker, entah itu apalagi Bu tuh. Banyak lah ya penyakit-penyakit badan ini. Yang kalau untuk penyakit akal apa Bu tadi? Kebodohan, nggak mau belajar, nggak mau dengerin nasihat orang. Ya, nggak mau apa, itu penyakitnya akal, yaitu kebodohan itu. Nah, kalau penyakitnya jiwa apa? Banyak, dan yang paling besar itu adalah nifak, munafik. Kira-kira Bu, dari ketiga lapisan ini mana oleh kita yang paling fokus untuk penjagaannya? Enggak, coba. Dari lapisan jiwa ini, dari lapisan orang. Coba benar. Sok Ibu, ketika Ibu kambuh penyakitnya, ya. Bukan ketika Ibu lah, ketika kita lah. Ketika kita kambuh atau terserang sakit, ya Bu ya. Mana yang didahulukan Bu untuk sementara kita misalkan mau ada kajian, mana yang didahulukan? Apakah kita berobat dulu? Atau apa Bu kira-kira? Mana yang lebih kita fokuskan? Berobat ya. Kita tuh lebih fokus Bu untuk apa? Untuk perawatan lapisan terluar daripada lapisan terdalam. Sok Bu untuk ikut BIP memikir 100 kali 100.000 teh lebar sok beli skincare. Ya Bu ya, beli skincare sabun udah habis, sampo sudah habis, make up sudah habis, ya Bu ya. Tapi kita merasa nggak berat gitu, karena apa? Karena kita membutuhkan barang itu. Tetapi coba gimana Bu ya, tingkat atau rasa kebutuhan kita terhadap skincare dengan bimbingan ibadah praktis, kira-kira mana yang kita lebih care nih?
Kalau kita lebih care, lebih merelakan uang, misalkan ya ada skincare apa tuh, skincare-nya tuh apa Bu istilah-istilahnya telah ya, biar glowing atau apa gitu ya, harganya 300.000 gitu. Kita karena kita butuh gitu ya, ya kita nggak merasa keberatan, beli begitu. Ya Bu ya, jadi kita lebih fokus mana nih? Apakah lebih fokus pada penyakit lapisan terluar, atau lebih fokus pada lapisan yang keduanya atau yang ketiganya? Sementara Ibu, saya menyimak ya penjelasan di Quran Esentia yang kemarin itu, Ustadz Fajrin bilangnya kayak gini, jiwa itu adalah raja. Raja dalam manusia itu adalah jiwa. Sedangkan otak itu adalah, bukan otak ya Ibu, otak atau akal Bu? Kira-kira otak organ bukan Bu? Akal kelihatan nggak? Enggak. Da otak mah organ. Otak mah lapisan luar dia mah. Ya Bu ya. Yang dimaksud dengan lapisan kedua itu, akal itu bukan otak, tetapi akal. Otak mah masih lapisan luar dia. Gitu Bu ya. Jadi jiwa itu adalah rajanya, akal itu adalah perdana menterinya, sedangkan ini raga ini ada ru'yahnya. Ya, orang yang digerakkannya. Ini adalah yang digerakkannya. Kita bisa mukul, kita bisa makan, kita bisa apa? Itu tergantung dari apakah jiwanya itu masih menguasai atau tidak, atau berkuasa tetapi jiwa yang mana ini? Seperti itu ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena manusia itu mempunyai dua kecenderungan buruk dan kecenderungan baik, gitu Bu ya. Baik. Nah di sini coba saya tanya lagi Bu, kita lebih care kemana? Apakah lebih care ke sakit luar, sakit lapis, atau sakit badan, sakit akal, atau sakit jiwa? Sakit jiwa ini bukan gila Bu ya. Sakit jiwa ini nifak nih gitu. Yang jiwanya tuh dia dia sadar nggak gila, tetapi yang mungkin bahasanya bukan jiwa lah, penyakit hati lah gitu ya, supaya lebih diterima ya. Karena soalnya kalau sakit jiwa itu konotasinya kehilang akal gitu Bu ya. Kira-kira kita lebih care kemana nih Bu sekarang? Apakah lebih care ke penyakit badan? Apakah lebih care ke penyakit akal? Atau lebih care ke penyakit hati? Nah, betul. Iya. Betul. Karena apa betul gitu? Karena kita itu, karena penyakit badan itu lebih terasa sakitnya. Kita nggak tahu nih apakah akal kita tuh lagi sakit nggak sekarang teh, ya apakah hati kita tuh lagi sakit sekarang teh. Kenapa karena nggak kerasa, abstrak penyakitnya, nggak kerasa. Kalau ini kan kita diciwit kerasa sakit langsung respon. Kalau hati itu hanya bisa dirasakan oleh oleh orang yang jiwanya lembut. Ya Allah, saya kok gak merasa kasihan ya ketika tadi ada kecelakaan, saya bukannya nolong malah nyumpahin. Itu berarti ada yang sakit dalam jiwa saya kayak gitu. Ada nggak Bu yang kayak gitu, misalkan bret kecelakaan, udah bongan atau lain kedua nolongan gitu, tapi wah sia, apalagi kalau yang sakitnya itu Pak pakai knalpot gandeng tuh, buas disurahkan. Itu berarti kan kita jarang tuh menengok balik lagi. Saya tadi kenapa ya? Ketika ada orang yang dapat musibah, entah terlepas itu orang menyebalkan atau tidak kan gitu Bu ya. Tapi kok sikap kita malah nyumpahin ya gitu. Malah mau puas gitu, daripada kita tergerak badan kita untuk lari ke sana dan ikut membantu gitu. Berarti nah seperti itu. Yuk sekarang mah Bu, kita jangan hanya fokus pada penyakit luar saja. Kita juga mulai sekarang care terhadap penyakit yang kedua, apa penyakit akal. Ketika ditanya apa, misalkan ditanya suatu hal tentang agama, kita nggak tahu.
Dia tanya suatu hal tentang wawasan, kita nggak tahu, berarti lagi sakit nih akal nih. Maksudnya sakit akal itu bukan gila ya. Kita itu nggak peduli terhadap ilmu gitu Bu. Ya ditanya ini nggak tahu, ditanya itu nggak tahu. Ketika kita merasa nggak tahu, kita juga nggak nyadar diri, misalkan kita harus tahu gitu ya. Kemudian penyakit jiwa, ketika orang menderita, ketika orang apa, ya kita, oh ini ada orang nih lagi dizolimi, kita datangi, kemudian diliput, ini saya serahkan nih uang sekian gitu ya, tapi untuk demi kepentingan konten, itu kan jiwanya yang terganggu, ya. Kalau kita pengen lihat contoh jiwa yang sehat, jiwa yang lurus, ya, jangan nabi memang nabi gitu Bu ya, tetapi kita yang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Bu, itu ketika berkeliling itu menemukan seorang ibu yang sedang masak batu sambil mulutnya nggak berhenti menjelek-jelekan dirinya kan gitu ya. Umar itu dia akan berdosa, dia pemimpin tapi nggak peduli terhadap rakyatnya gini di depan Sayyidina Umar gitu. Dan dia memang nggak tahu itu tuh Umar gitu Bu, memang nggak tahu. Berarti itu penilaian jujur kan Bu ya. Apa responnya Bu ketika pemimpin dengan jiwa yang sehat seperti itu? Bukannya menyalahkannya, bukannya memenjarakannya, enggak. Dia sadar diri, ya Allah gini, kan gitu Bu ya. Setelah itu Sayyidina Umar balik dia ke Baitul Mal. Setelah di Baitul Mal bawa sekarung gandum itu. Ketika dia ingin dibantu sama ajudannya, dia nggak boleh. Apakah kamu mau memikul dosa saya nanti di akhirat, kan kayak gitu Bu ya. Dia pikul sendiri. Nah itu Bu, secara badan, secara jasad, ketika itu Sayyidina Umar tuh udah sakit-sakitan Bu Sayyidina Umar itu. Tetapi akalnya sehat, tetapi jiwanya sehat. Bagi orang yang sudah seperti itu, badan itu, urusan itu adalah hal yang nantinya akan ditinggalkan gitu Bu. Ini tuh hanya cangkang saja yang nantinya ketika kita sudah lepas, sudah metamorfose, udah nggak akan digunain lagi. Tetapi kita masih fokus pada yang luaran ini. Ya kita berani bayar berapa puluh juta pun, ya untuk apa? Untuk kita bisa bertahan hidup gitu. Karena kita menganggap kalau ini sudah rusak ya nggak bisa hidup lagi, gitu. Tetapi kita misalkan untuk membantu ini, membantu itu, ini tuh kok sulit sekali gitu. Untuk membelanjakan ke hal yang benar kok sulit sekali gitu. Nah berarti waktunya kita untuk bertafakur, untuk bermuhasabah diri. Oh heehnya orang masih kena cinta yang zohir gitu. Nah seperti itu Bu ya. Maaf nih Bu, nggak galak ya. Baik, Ibu kita teruskan. Di situ Bu kita ada surat At-Taubah. Di surat At-Taubah itu dijelaskan sifat-sifat orang munafik. Ya. Ya untuk mempersingkat waktu Bu ya, ini sudah 10:30 sedangkan masih panjang. Saya akan bacakan terjemahnya saja Bu ya. Baik. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Al-munafiqun wal munafiqat. Ya, munafikun itu orang munafik dari kalangan laki-laki. Munafiqat itu ada dari kalangan perempuan. Apakah kadarnya sama atau beda Ustaz? Sama. Mereka sama-sama orang munafik. Ya. Nah, sifat yang pertama adalah ya cenderung mereka akan berbuat ini Bu gitu. Yang pertama ada apa? Mereka menyuruh berbuat yang munkar. Ya, dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Kebalikan dari orang mukmin. Kalau orang mukmin itu apa Bu? Orang mukmin itu amar ma'ruf nahi mungkar. Munafik kebalikannya. Kita ingin berderma tapi dihalangin. Buat apa berderma seperti itu? Emang dia jasanya buat kita apa? Udah jangan simpen aja. Nah itu.
Udah mendingan simpan aja, kita kan nggak tahu besok kita sakit atau tidak, kita besok itu ada makanan atau tidak. Udah simpan aja, ngapain dikasihin ke dia? Dia juga nggak pernah ngasihin ke kita. Itu kira-kira itu Bu, relate nggak dengan kenyataan seperti itu Bu? Relate ya, masih banyak kok yang kayak gitu ya. Ketika pasangannya sudah soleh ya, ingin berbuat kebaikan, ini malah ngelarang, coba ya kayak gitu. Ketika anaknya ingin berbuat soleh, ini orang tuanya kok melarang. Ini banyak sekali seperti itu Bu ya. Baik. Kemudian yang kedua, mereka menggenggam tangannya, kikir, merege hese, medit tapi osok medut. Ya, coba Bu ya. Kikir, al-bakhilu aduwullah. Bu, orang kikir itu adalah musuhnya Allah. Ya, orang kikir, pelit. Ya. Cap jahe. Ya, gitu. Kemudian yang ketiga, mereka telah melupakan kepada Allah. Artinya mereka sudah nggak peduli Allah lagi. Ya Bu ya, sudah nggak peduli Allah lagi. Ketika kita melihat ada laki-laki ganteng sahaja eta teh, ditelusuri nomornya, IG-nya, TikTok-nya, nggak peduli itu dia udah punya bini, nggak peduli dia tuh udah punya laki, digodain, kita komen pakai emotikon bunga, kita komen pakai emotikon hati. Nggak tahu ketika suaminya baca di situ ada sakit nggak hatinya suami Bu? Sakit, dosa nggak? Dosa. Bagi yang ngomen mereka dosa nggak? Ya nggak ngerasa. Karena apa? Ya udah nggak peduli lagi. Gitu ya. Maka kalau bisa kurangi media sosial Bu. Ya, cukup informasi-informasi yang penting aja. TikTok penting, IG penting, Facebook penting, WA penting. Tapi kan mereka itu seperti dua bilah mata pisau itu Bu ya. Dua bilah kemanfaatan maksudnya. Mereka bisa dimanfaatkan tapi mereka juga bisa bahaya. Maka pisau itu ya pakai aja untuk masak. Pakai aja untuk menajamkan sesuatu, untuk memotong sesuatu. Jangan pakai untuk kriminal. Nah, hati-hati di sini, media sosial itu bisa jadi jebakan Batman Bu ya. Gitu. Coba Bu, dari komen itu bisa menjadi petaka itu. Ya. Banyak kok yang rumah tangganya hancur-hancuran gara-gara komen, banyak karena kesalahpahaman, karena apa? Ari nu komen aku mah nasibna Bu, Allahu alam. Tetapi Allah mah alimun ya Pak. Allah itu adalah alimun hakim. Allah itu maha bijaksana dan maha mengetahui. Akan dicatat itu yang komennya itu. Ketika nanti di Mega Safar itu diperlihatkan nih gara-gara komen kamu, ya satu tsunami terjadi di sini. Gara-gara korek, gara-gara puntung rokok ya Pak ya. Gara-gara puntung rokok, kebakaran hutan tuh. Makanya di sini Bu. Ketika Sayyiduna Umar itu bertanya kepada Amr bin As, ya Amr bin As, menurut kamu takwa itu apa? Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kamu kalau misalkan kamu melihat di sana di jalan itu banyak ranjau di sana, kira-kira kamu berjalan ke situ kamu bakal apa? Bakal hati-hati. Nah itu takwa. Ibu, takwa itu hati. Ketika kita mau ngomen, entah itu pujian, entah itu kritikan, entah itu cercaan, itu akan ada pertanggungjawabannya. Pujian bisa jadi petaka tuh. Itu seperti itu ya. Kritikan bisa jadi membangun atau juga menjatuhkan. Maka di situ hati-hati, kita mesti hati-hati. Inti daripada ketakwaan itu adalah kehati-hatian. Gitu Bu ya. Ya, gitu. Baik, kemudian berikutnya, maka Allah akan melupakan mereka pula ya. Selangkahku
menjauhimu, ya Allah juga satu langkah menjauhi kita. Tapi selangkah aku kepadamu, maka Allah 1000 langkah mendekati kita gitu. Ibu di sini ya Bu ya. Kita selangkah menjauh ke Allah, Allah menjauh berapa langkah Bu? Selangkah. Ya Pak. Tapi kalau kita selangkah maju kepada Allah, 1000 langkah artinya apa Bu? Itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Ya. Bahasa kiasannya adalah ketika kita mendekat Allah sangat nyambut. Ketika kita menjauh, ya Allah itu tergantung kepada orang yang menggambarkannya. Seperti itu, Bu ya. Kalau menurut ya Allah itu jauh, ya Allah jauh. Kalau menurut kita Allah dekat, ya Allah akan dekat. Gitu. Gitu Bu ya. Baik, berikutnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Ibu fasik tahu Ibu? Ibu ada alat, satu alat bangunan pasekon Bu ya. Tahu pasekon? Jidar tapi bengkok. Orang-orang fasik tuh gitu. Sifatnya dia memblesot tuh, membelot. Ya. Orang yang sudah keluar dari syariat itu adalah fasik. Fasik itu bisa jadi dia mukmin, tapi dia dari perbuatannya dia keluar daripada syariat. Ya, baik. Berikutnya Ibu adalah ini kayaknya Pak tidak akan ada mohon maaf tidak akan ada sesi tanya jawab Bu ya. Karena ini waktunya sudah segini, ini masih panjang dan saya juga harus tepat jam 11 karena adik saya 4 bulanan ini Bu nih. Jadi saya harus kesana alhamdulillah ya. Jadi harus gabung, harus kumpul keluarga setelah ini gitu Bu ya. Baik, berikutnya Ibu ada jenis-jenis nifak. Di sini perhatiin Bu ya, supaya kita tidak akan paham kalau kita tidak tahu. Ya. Langkah awal dari kita untuk paham itu tahu dulu, gitu Bu ya. Jenis-jenis nifak. Yang pertama Ibu Bapak adalah nifak i'tiqadi atau nifak akbar. Nifak akbar itu adalah nifak besar ya Bu ya, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Ibu sekali lagi, kerak neraka. Kata siapa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat berapa itu? Ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun. Coba ya Allah Karim. Apa enggak ngadeg-deg Bu kita itu? Bu, siksaan yang paling ringan itu diberikan khusus kepada siapa? Abu Talib. Kenapa Abu Talib dikasih? Padahal beliau itu adalah kafir, ya, tapi beliau itu pelindung Nabi Muhammad SAW. Beliau mendapatkan syafaat berupa keringanan siksaan. Siksaan yang paling ringan itu adalah memakai terompah. Terompah, kalau bahasa Tasik mah tarumpak, sendal, Bu ya. Itu kalau apabila digunakan, dipakai, kaki itu menapak ke terompah itu, otak itu mendidih. Itu yang paling ringan. Lah ini yang paling kerak Bu ya. Jahanam kan yang paling kerak itu Bu. Coba. Dan munafik itu ya itu gitu Bu ya. Jadi tapi insya Allah Bu ya, ini kita ini untuk munafik akbar. Tetapi Bu, kalau kita merujuk kepada pendapat Profesor Quraisy Shihab, munafik atau nifak akbar ini merupakan, jadi tidak hanya ini. Kalau tadi kan kita jelaskan itu adalah orang kafir yang pura-pura mu'alaf kemudian ngacak-ngacak Islam dari dalam.
Itu kan yang digambarkan Bu ya. Tapi kalau kita merujuk kepada referensinya ke Profesor Quraisy Shihab, kata beliau itu adalah nifak akbar itu atau nifak i'tiqadi ini dia merupakan akumulasi dari nifak sogir. Akumulasi itu apa Bu? Pak Subur? Akumulasi itu iya. Karena kita sudah terbiasa dengan nifak sogir, terbiasa akhirnya menggunung sampai benar-benar kita jadi pribadi yang munafik, itu bisa jadi Bu. Jadi nggak hanya orang kafir yang pura-pura muslim gitu ya, untuk dalam rangka dia mengacak-ngacak umat Islam dari dalam, bukan hanya itu ternyata. Ya, muslim pun bisa menjadi berada di dalam predikat nifak akbar. Nauzubillah min dzalik. Gitu Bu ya. Oke, di antara perbuatannya adalah nih Bu, perbuatan nifak akbar, Bu ya. Yang pertama adalah mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Kita tidak mendustakan semuanya, misalkan mendustakan sebagiannya tetap. Ya, kata Rasulullah, saya itu dengan orang yang berderma, dengan orang yatim itu dekat banget. Tapi kita malah membenci orang yang berderma kepada anak yatim, itu mendustakan. Kata Rasulullah, jangan menghardik orang yang ngemis-ngemis, kita malah menghardiknya, itu mendustakan. Kata Rasulullah, kita tuh harus sholat itu jangan pamer. Nah, kita malah pamer, malah ngaja gitu Bu. Abadikeun sok meneh. Saya dek tawaf. Kalau hanya untuk kenang-kenangannya Bu disimpan sendiri, ini diupload di media sosial. Alhamdulillah wa syukurillah, nggak masalah, alhamdulillah wa syukurillah bisa berkesempatan. Bu, setan itu sangat halus loh ya, mengganggu ke nilai ibadah kita itu. Ya. Iya, nah itu juga sama Pak. Betul. Jadi Pak, begini Bu ya. Ahlul bait itu suci. Ada juga dzurriyyah. Dzurriyyah itu keturunan baginda Muhammad SAW. Ya. Pertanyaannya Pak, kalau yang tadi gitu, Allahu a'lam, saya nggak tahu, ya Pak ya. Misalkan seperti habaib seperti itu ya Pak ya, Allahu a'lam. Tetapi kalau misalkan kita kayak gini Bu, wah dia mah bukan itunya ya, gitu atau apa namanya? Gimana kalau anggapan kita salah Bu? Anggapan kita salah gimana? Gimana kalau mereka itu benar-benar dzurriyyah Nabi? Jadi gimana sikap kita Bu terhadap habaib itu? Ya udah kita hormat saja, mereka ulama, kan gitu Pak ya. Nggak ada salahnya kok kita menghormatinya, malah kita harus menghormati semua orang, kan gitu Bu ya. Maka jangan sampai kita terkena isu mereka itu bukan keturunan Nabi. Loh, terus kenapa gitu Bu? Sayangnya Bu, sialnya Pak ya, ketika kita misalkan mengolok-olok mereka dan ternyata mereka dzurriyyah Nabi, gimana kita mau apa Bu? Gitu ya. Maka kalau kita meyakini mereka adalah dzurriyyah Nabi, ya muliakan mereka apa adanya. Gitu Bu ya. Muliakan mereka sebatas atau sewajarnya. Ya, sebagaimana kita memuliakan para ulama. Gitu Bu ya. Jangan sampai mengolok-olok, sialnya kita salah pikiran kita tuh. Ternyata benar dzurriyyah Nabi, udah kiamat kita Pak itu. Kita nggak tahu karena kita Pak belum meneliti, kita belum mengkaji kan gitu Bu ya. Maka ya terlepas mereka itu keturunan Nabi atau bukan, ya kita kalau kepada guru, kalau kepada ulama ya harus hormat. Gitu Pak ya. Yang salah itu hormat berlebihan. Yang salah itu benci berlebihan. Ya itu nggak boleh. Kita tuh umat pertengahan, nggak boleh. Kalau misalkan benci, kan kita manusia Pak ya. Manusia itu mempunyai perasaan benci, ya bersikap sewajarnya saja. Ya,
bersikap sewajarnya saja. Baik. Yang kedua adalah membenci Rasulullah SAW atau membenci sebagian apa yang beliau bawa. Gitu Bu ya. Yang tadi mah Bu, yang pertama adalah mendustakan, yang kedua membenci. Siapa di sini Ibu yang masih antipati dengan poligami? Apa? Digitukan apa rada ngalamun. Ya. Coba Bu, ada nggak di sini Bu? Jangan sampai membenci Bu. Jangan sampai membenci tindakan poligami. Karena apa? Karena itu dicontohkan oleh Nabi. Ya Bu ya. Anu dibenci siapanya? Yang manggawe caroge ibuna nu hayang ngawayu. Jangan poligami nah ya. Jadi poligami itu jangan Bu. Nah di sini Bu, makanya ya, ketika ada seorang pribadi muslimah yang cerdas, itu mereka bisa menolak poligami itu dengan baik dan benar. Misal seperti ini Bu nih. Ketika dia disunting, ya Bu ya, ketika dia disunting, maka dia akan mengajukan beberapa syarat. Kamu boleh nikah sama saya, tapi saya punya beberapa syarat yang harus kamu siap untuk menjalankannya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah selama saya sehat, selama saya masih bisa melakukan kewajiban saya sebagai istri, kamu nggak boleh menduakan saya. Kamu nggak boleh ini ya, berarti kamu mengharamkan poligami. Enggak, saya nggak mengharamkan poligami. Cuman kalau kamu menikah dengan saya, ya saya mengajukan syarat itu. Ya kalau kamu poligami ya silakan dengan yang lain. Itu kan cerdas coba Bu, seperti itu. Itu seperti halnya saya adalah seseorang yang gak suka jengkol. Ya artinya kalau misalkan artinya kan gitu, syarat itu akan gugur apabila apa? Kalau misalkan saya mohon maaf Bu ya sakit atau nggak punya keturunan kan gitu, baru kan syarat itu batal. Tapi kan selama itu saya nggak ini kan poligami kan gitu Bu ya. Itu Bu yang cerdas. Iya, saya sempat ini Bu. Saya sempat gini Bu. Ini mah nggak apa-apa, ada bukan ini ya, ke istri saya. Saya ngasih nih riwayatnya ada nih, keterangannya ada. Istri yang menolak suami itu satu malaman dilaknat sama malaikat. Kan gitu Pak ya, ada keterangannya. Tapi istri saya bilang kayak gitu. Ya udah kalau kayak gitu pahami dong. Jangan sebelum minta lihat dulu kondisinya. Iya benar Bu, coba. Artinya kan gini Bu, riwayat itu bukan hanya ancaman buat istri loh Bu, itu ancaman buat suami juga nih. Apakah lo mau bini kamu itu dilaknat sama malaikat? Kan gitu. Bukan nyuruh takut istri kalau nolak dia dibenci malah dikupat ke malaikat kan gitu Bu ya. Tetapi itu jadi bahan pikiran. Emang kamu rela gitu istri semalaman dilaknat sama malaikat? Ya nggak ridho. Kalau nggak ridho, lihat kondisi istri lagi ngapain. Oh iya istrinya lagi gitu. Ya udah lu pendem. Kan gitu Bu. Itu kan bagaimana kita cerdas menerima informasi itu gitu loh Bu. Jadi ini mah suka nggak boleh sih ya. Lalaki itu pangeran dunia kan gitu. Itu salah kaprah atau gimana gitu Bu ya. Kita teruskan dulu Pak nih Pak ya, masih banyak ini ya. Tapi Bu kalau misalkan tidak cukup waktunya, ini sengaja saya bikinkan modul Bu ya supaya bisa dikaji sendiri. Dan ingat Bu, jangan membaca buku tanpa guru Bu ya. Jadi kalau misalkan kita punya kesimpulan setelah membaca ini, diharap dikonsultasikan ke ustadz atau ke siapa, atau kita cari tahu. Supaya apa Bu? Supaya kita tidak menyimpulkan sendiri. Takutnya nanti kalau kita belum punya dasar ilmu, kita menyimpulkan diri,
itu was-was ada tuh dari setan tuh. Akhirnya itu jadi menyimpangkan kita, jangan. Gitu Bu ya. Silakan dikaji, silakan dibaca. Kalau belum paham, talaki itu lebih baik. Talaki itu ibu datang ke Ustadz, Ustadz saya belum paham ini maksudnya apa, nanti dijelaskan. Seperti itu Bu ya. Baik, yang ketiga Ibu, merasa gembira dengan kemunduran Islam. Ada enggak kita yang merasa kayak gitu Bu? Kemudian yang keempat adalah tidak senang dengan kemenangan Islam. Gitu Bu ya. Artinya ketika ada negara yang dijajah, kemudian ada penjajahan di sana, kita lebih mendukung penjajahnya daripada yang dijajah. Itu juga sudah termasuk dalam bentuk kemunafikan. Gitu Bu ya. Khususnya Palestina, gitu Bu ya. Coba di sini kita harus punya apa namanya, jiwa ya, harus punya jiwa kepedulian terhadap, harus punya rasa kepedulian terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi sekarang tuh yang digunjang-ganjing Sudan ya Bu ya, itu juga saudara-saudara kita Bu ya. Kemudian, nah Ibu kita ringkas saja. Jenis yang kedua dari nifak ini Ibu, jenis yang kedua dari nifak ini adalah nifak amali. Nah ini nifak amali ini adalah nifak perbuatan. Ya Bu ya, nifak dalam perbuatan. Kalau tadi nifak dalam keyakinan ya, terlihat seperti muslim padahal bukan muslim ya, berlaku seperti muslim tapi bukan muslim. Gitu ya. Api-api muslim, pura-pura muslim gitu ya. Untuk menghancurkan Islam gitu. Makanya Bu di sini di Pusdai ini Bu, kalau ada mualaf yang latar belakangnya pernikahan, kita agak-agak ini. Kita agak-agak apa namanya tuh ya, agak-agak lebih berhati-hati, agak-agak lebih ini. Karena banyak Bu ya peristiwa atau kejadian yang memang untuk menghancurkan satu keluarga muslimah itu ya dari pernikahan itu. Maka kita harus benar-benar kooperatif, harus benar koper, harus lebih apa namanya Bu ya, selektif ya. Kenapa Anda ini tujuannya apa, gini gimana dengan kondisi keluarga Anda gimana, itu lebih ini gitu ya. Tapi kalau misalkan mualafnya karena ilmu, mualafnya karena memang kesadaran sendiri, tidak ada latar belakang perempuan di sana, itu tidak akan kita recoki gitu Bu ya, terlalu kita recoki gitu. Baik. Nah yang amali ini Bu, dia munafik, muslim tapi munafik. Kalau yang tadi makan kafir, pura-pura muslim ya. Kalau ini mah muslim, mumin tapi dia punya sifat nifak ya. Nah, jadi nifak amali itu adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan munafik tetapi masih dalam keadaan iman dalam hatinya. Pelakunya berada dalam iman ya, tapi nifak ya. Lalu jika perbuatan nifaknya banyak, maka bisa menjadi sebab terjerumusnya dia ke dalam nifak yang sesungguhnya. Makanya Bu, bohong itu jangan jadi kebiasaan. Ingkar janji itu jangan menjadi kebiasaan. Berbuat curang itu jangan jadi kebiasaan. Berkhianat itu jangan jadi kebiasaan. Kira-kira ada nggak Bu muslim yang berkhianat? Ada. Kira-kira ada nggak Bu muslim yang curang? Ada. Kira-kira ada nggak Bu muslim yang ingkar janji? Ada. Kira-kira ada nggak Bu muslim yang berdusta? Ada. Karena itu apa namanya? Ya. Nah di situ. Baik, kita teruskan. Berdasarkan sabda, kita ini mengaji bareng Bu ya, dan namanya juga kuliah ya Bu ya, kuliah duha kan kata profesor juga. Ingat ini mah kuliah, bukan seminar, bukan ceramah, ini mah kuliah ya, seperti ini kuliah gitu. So aku diajar ya, kita diajar bareng kerkom gitu Bu ya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW ya, dari Abdullah bin Amr
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda 4 sifat. Ibu, kalau kita sering dengar itu kan 3 Bu ya. Ayatul munafiki salasun. Ya kalau ini dia 4. Yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr itu ada 4. Ustaz, berarti yang benar yang mana? Keduanya benar. Karena hadis ini tergantung siapa yang meriwayatkan. Dari Nabi ke siapa gitu Bu ya. Nah, pada kesempatan ini Abdullah bin Amr itu mendengar bahwasanya ada 4 ya Bu ya, 4 sifat yang barang siapa mengerjakannya maka ia menjadi munafik tulen. Neng, Dedek, teteh tahu tulen nggak? Dari ketan di ya munafik tulen. Dan barang siapa yang melakukan salah satu dari 4 sifat tersebut, ini Bu kalau tadi melakukan semuanya, ini melakukan salah satu ya, maka di dalamnya terdapat sifat nifak sehingga ia meninggalkannya. Ibu, kalau kita hanya satu kita melakukannya, tidak semuanya, itu munafik, itu ada sifatnya ada di dalam kita. Mukmin tapi kita punya sifat orang munafik. Gini Bu ya, munafik dengan mukmin ini beda orang Pak, beda orang beda sifat. Kan kata saya juga tadi Bu ya, munafik itu bukan sifat, munafik itu orang. Ada orang mukmin. Al-Quran itu Bu menyebut manusia itu ada 3. Yang pertama golongan manusia ya, yang pertama mukmin, yang kedua munafik, yang ketiga kafir. Ya Bu ya, ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Ini 3 orang berbeda. Tetapi kita kalau kita mukmin, kita melakukan salah satu dari perbuatan yang 4 tadi, maka kita tetap mukmin, tetapi sifat orang munafik ada dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah melakukan semuanya, ngagaclok tuh dari mukmin ke kafir, ke munafik. Jadi munafik itu ya seperti beda orang Bu ya, mukmin dan munafik. Ya, seperti itu. Nah, kata sabda Rasul, apa saja keempat itu? Keempatnya adalah yang pertama, itu yang sudah familiar. Ya, yang sudah familiar adalah apabila dia dipercaya, dia berkhianat. Ya, kalau versi yang sebelumnya mah apabila dia berkata, dia berdusta, kan gitu Bu ya. Ya, ini kan riwayatnya lain Bu. Ya, ini riwayatnya lain. Apabila dipercaya dia berkhianat. Ya, dia dipercaya, dia berkhianat. Ya. Dititipin A, malah dikemanain. Dititipin jabatan, malah disalahgunakan. Itu khianat namanya. Gitu Bu ya. Yang kedua adalah apabila berbicara dia berdusta. Gitu. Ya, apabila dia berbicara dia berdusta. Kemudian yang ketiga apabila dia berjanji dia mengingkari, tidak tepat janji. Ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat yang tidak ada di dalam ciri-ciri 3 ciri orang munafik yang sudah familiar dengan kita Bu ya, yaitu apabila dia bertengkar dia curang. Bertengkar ini maksudnya bersengketa Bu. Ya, ngitung tanah tapi dengan cara curang, ngitung waris tetapi dengan cara curang, itu sudah nifak. Apalagi sekarang ngitung warisnya bukan dengan kaidah Islam lagi. Ya, dan ini sudah sering terjadi Bu ya. Ngitung waris itu di belah tengah. Padahal hak antara anak perempuan dengan anak laki-laki itu beda, bukan di belah tengah. Untuk laki-laki sekian persen, untuk perempuan sekian persen, kan udah dijelasin di ayat yang faraid itu Bu ya. Ada masing-masingnya, tetapi kan kita mah beda. Ada adil dalam perspektif kita, belum tentu adil dalam pandangan Allah. Yang menurut Allah adil itu ya sesuai porsinya gitu.
Untuk anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, untuk istri sekian, untuk suami yang ditinggalkan sekian, untuk banyak itu sudah rinci, gitu Bu ya. Nah, apabila bertengkar dia curang, dia mau menang sendiri, itu adalah salah satu perbuatan nifak. Apabila Bu nih perilaku seperti ini keempat-empatnya sudah nerap dan sudah sering kita amalkan, nah udah itu mah bukan sifat munafik yang ada dalam diri kita. Kita sudah jadi munafik tulen. Ini bukan saya ini Bu, ini adalah hadis Rasulullah SAW yang apabila kamu melakukan keempatnya dan sudah terbiasa, maka akan menjadi seorang munafik tulen. Kalau sudah munafik tulen, munafik di mana tempatnya Bu? Di dasar neraka. Sama dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir masih bisa diampuni itu. Abu Thalib orang kafir ya Bu ya, tapi beliau dapat keringanan. Ya, dapat keringanan. Munafik enggak? Gitu ya. Nah, seperti itu. Baik. Ibu, ini masih ada 15 menit lagi. Di sini ada 2 pembahasan lagi Bu ya. Berikutnya adalah akibat buruk dari sifat nifak. Nah, ini adik-adik coba ya, teteh-teteh, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lihat di sini dampak. Ya, dampak dari kemunafikan itu apa? Ya. Yang pertama adalah dampak untuk diri sendiri. Dampak untuk diri sendiri yang pertama adalah kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tercela. Dicatat tuh, di blacklist tuh, ya. Tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sesama manusia, ya, tidak hanya Allah yang memblacklist, manusia juga sama. Ya, kalau misalkan orang suka bohong, ya dia akan dikasih gelar ya tukang bohong. Seperti apa Bu? Musailamah al-Kadzdzab itu ada ya, nabi palsu itu. Manusia aja udah ngasih gelar ya al-Kadzdzab itu. Ya, orang yang paling bohong itu, gitu ya. Nah, maka Allah pun akan ngasih gelar dia al-Kadzdzab, ya. Nah, ini nauzubillah min dzalik, ya Bu ya. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kepercayaan orang lain atas diri kita. Gitu Bu ya. Sekali kita berkhianat, sekali kita mengingkari janji, sekali kita berbuat curang, berbuat culas, sekali kita berdusta, orang mungkin masih ngasih kepercayaan tapi sudah setengah-setengah Bu itu. Dia tidak akan begitu yakin, mereka tidak akan begitu yakin dengan kita. Gitu ya. Kalau sudah hilang kepercayaan sudah. Gitu Bu ya. Bu, modal Nabi Muhammad SAW itu adalah kejujuran. Makanya Rasulullah itu ketika berdakwah pertama itu ya, kalau misalkan saya bilang di balik bukit itu ada musuh yang sedang menyerang, kamu percaya nggak? Percaya. Tapi kalau saya bilang saya ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kamu percaya nggak? Mikir tuh. Padahal Nabi Muhammad itu oleh seantero orang Quraisy itu sudah, siapa yang nggak percaya sama Rasul? Rasul itu digelari sebelum Nabi, sebelum kenabian, Rasulullah itu sudah disebut Al-Amin kan gitu Bu ya. Apa kejujuran di situ dipelihara sama Allah. Rasulullah dipelihara sama Allah untuk apa? Untuk menjadi sosok orang yang dipercaya gitu. Nah, kalau sudah hilang kepercayaan udah. Gitu ya. Itu modal utama Nabi itu adalah kepercayaan. Baik, berikutnya adalah tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Orang itu akan enggan suka, ya, akan enggan untuk suka kepada orang yang, ya gimana dia culas kok. Saya mau bekerja sama dalam bisnis dia culas. Mau bekerja kan gitu Bu ya. Dalam urusan bisnis pun kita juga kejujuran itu kan tingkat tertinggi Bu ya. Bu, saya ini Bu ya dapat berita. Siang-siang atau malam-malam Bu ya dapat berita kayak gini Bu. Beritanya itu berita pembunuhan di kalangan begal. Jadi ada begal, beberapa orang begal, setelah membegal, mereka tuh bertengkar Bu, sampai akhirnya ada orang yang terbunuh.
Ketika ditanya Bu, coba Bu, ketika ditanya si pelakunya, kenapa kamu membunuh teman kamu seperti itu? Dia tidak jujur. Saya kok ngedengar itu kok ketawa Bu ya. Gitu. Bu, bahkan di kalangan begal, kejujuran itu adalah nilai tertinggi, coba Bu, gitu ya. Gitu. Ketika ditanya begitu Bu, dia tidak jujur, tidak bagi hasilnya nggak jujur gitu. Ya. Coba di dunia kriminal aja kejujuran itu penting. Ya. Nah, gitu Bu ya. Terus apa namanya? Yang berikutnya mempersempit jalan untuk jelas tuh Bu. Siapa gitu ya Neng ya? Siapa yang mau kerjasama dalam hal bisnis dengan pembohong? Siapa yang mau investasi kepada pendusta, kan gitu? Siapa yang kan gitu? Ya, ini adalah akibatnya. Dampaknya, maka ya kalau kita ingin silaturahim, kita ingin loba dulur gitu Bu ya, ingin dapat banyak saudara, banyak rezeki, ya yang kita andalkan yaitu jauhkan dari kita dari sifat-sifat kemunafikan gitu Bu ya. Kemudian nah ini udah mah di dunia susah susah dapat relasi, di akhirat gening nyambung kehidupan teh disiksa. Ya mendapat siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Ya Bu ya, ayo pula mulai dari sekarang kita berjibaku, ya saling menasehati, saling mengingatkan, kita dijauhkan dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Gitu Bu ya, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Kemudian nah itu Bu dampak untuk diri kita Bu ya. Sekarang dampak kemunafikan untuk orang lain. Gitu Bu ya. Untuk orang lain apa tuh? Yang pertama menimbulkan kekecewaan. Bener gak Bu tuh? Bener gak? Kecewa pasti tuh. Ya, orang kalau udah kecewa gak mau balik lagi. Gitu Bu ya. Menimbulkan kekecewaan hati sehingga dapat merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua membuka peluang munculnya fitnah karena ucapan atau perbuatannya tidak menentu. Ya Bu ya, walaupun begini, walaupun kita sudah klarifikasi, bener Neng, dah amah teu salingkuh, bener amah. Tapi riwayat belakangnya sering ngawadul ya susah. Walaupun saat itu kita membuat pernyataan asli gitu Bu, sulit itu. Kan ada itu Bu ya di kitab Mutol'ah itu. Yang pengembala domba itu, ini kok bosan banget ya, gimana kalau saya bikin kegaduhan, serigala kayak gitu ya, di film Ipin Upin ada tuh Bu ya. Nah itu dari kitab Mutol'ah itu Bu ya, itu seperti itu. Walaupun kejadiannya asli nyata keterangannya, tapi orang tuh sanksi udah nggak bisa lagi, nggak bisa percaya 100%, nggak bisa. Orang selalu akan menaruh curiga pasti gitu ya. Salah siapa Bu? Salah orang lain tuh, salah kita sendiri tuh. Salah kita sendiri. Gitu Bu ya. Kemudian yang terakhir, ini Bu sebagian loh ya. Yang saya tulis di sebagian, masih banyak dampak-dampak yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga merasa malu karenanya. Ibu mohon maaf, saya tidak akan menyebut ini ya Bu ya. Ada satu keluarga yang kepala keluarganya, ayahnya itu meninggal karena sering kepikiran anaknya. Karena anaknya itu badungnya minta ampun Bu. Di kampung itu udah terus katalah sok non lah madog hayam. Terus apalagi kayak gitu. Terakhir Bu, yang saya dengar ya, dia menjadi otak. Itu teman saya Bu almarhum Misa, itu teman-teman ngobrol saya, teman diskusi saya dapat kabar beliau dibunuh. Dan otaknya adalah dia. Ya Allah, itu ibunya masih ada Bu, dan kalau ibu lihat perawakan ibunya, itu mengkhawatirkan. Ya. Karena anak gitu, orang tua hancur. Karena satu orang, nama kampung kotor. Gitu Bu ya. Karena satu oknum, nama institusi atau kelembagaan hancur tuh Bu.
padahal hanya oknum-oknumnya saja. Ya, ini kerugian dampak dari kemunafikan itu seperti itu, Bu. Ya, satu titik nila, nah satu sebelanga susu tuh udah nggak mau lagi itu. Padahal hanya apa, Bu ya? Mungkin hanya bagian yang ininya saja yang terkena kotor, tapi orang ketika itu ya enggan lagi seperti itu. Nah itu, Bu ya. Baik, ini sudah lebih 4 menit ternyata, Bu ya. Baik, kalau saya Bu agak ini Bu, cuman takutnya Ibu nanti ada yang punya keperluan ya. Tapi Ibu saya tuntaskan ya. Dikit lagi, Bu ya. Cara menghindari nifak ya, cara menghindari nifak. Selanjutnya Ibu nanti silakan dikaji, dibaca sendiri, Bu ya, di situ didalami. Dan kalau ada yang belum paham silahkan talaki ya, Bu ya, talaki. Di Pusdai ini banyak sekali Ustaz, Bu. Silakan talaki ke sini. Ya. Berikut beberapa cara untuk menghindari nifak. Ya, yang pertama adalah menyadari bahwa nifak merupakan larangan agama dan harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Ingat dampaknya, Bu ya. Ingat dampaknya. Yang kedua, mengingat bahwa nifak akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengingat bahwa nifak tidak sesuai dengan hati nurani manusia. Ya, karena manusia itu lebih cenderung ke takwanya, gitu Bu ya. Hati itu tidak bisa ini, gitu Bu ya. Pasti hati itu akan mengingkari setiap keburukan. Kemudian yang keempat, menyadari bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati. Ya Bu ya, orang yang jujur mah dibenci sama si ini juga nggak apa-apa dan nggak merasa bersalah. Kesana banyak dulur, kesini seueur dulur, gitu Bu ya. Banyak teman, banyak apa? Tenang hidup ini, gitu Bu ya. Maka di sini hayu Bu, sama-sama kita menjauhi penyakit ini. Ya, kita waspadai penyakit ini dengan senantiasa. Kan gini Bu, kalau kita tidak ingin terjangkit penyakit Aedes aegypti, Bu ya, penyakit demam berdarah, berarti langkahnya apa, Bu? Langkahnya rumah kita harus bersih, ya Bu ya. Rumah kita harus bersih. Apa-apa yang menyebabkan datangnya nyamuk kita harus berantas, sediakan obat nyamuk. Nah, sekarang untuk menghindarkan diri kita dari Aedes nifak, nah gitu ya. Tadi udah dijelaskan tadi. Gitu Bu ya, suhbatul ustad, coba Bu ya, dekat dengan ulama, dekat dengan apa? Dekat dengan teman-teman, dengan circle pengajian dekat. Gitu ya. Insya Allah kita akan selalu terjaga, karena ketika salah kita akan diingatkan, ketika kita benar kita akan disemangati. Gitu Bu ya. Itu saja Bu yang bisa disampaikan Bapak dan semuanya yang ada di masjid ini. Sekali lagi mohon maaf yang sedang ta'lim terganggu. Mudah-mudahan ta'limnya berbarokah dan ilmunya bermanfaat, dan kita di sini taklim yang di sini juga mudah-mudahan kita Bu ya selalu senantiasa di dalam atau di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Dan Ibu sekali lagi kita doakan, ini ada Bu Nunung, suaminya Bu Dede ya, sedang dirawat di Buam. Ya Allah, innalillahi. Kang, gimana kabarnya Ibu, Kang? Masih dirawat. Baik Bu, Bu kita Bu ya, Bu ingat di sini ibu-ibu, bapak ayah sebagai putranya Bu, ketika kita pasangan, kita ahli pengawasan, ahli pengajian, ahli ilmu, kita berarti sikap dalam menghadapi musibahnya harus beda dengan orang-orang yang tidak gemar ilmu, Pak, tidak gemar pengawasan. Orang-orang yang gemar pengawasan itu mereka tahu bahwasanya man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yarji'a ini jadi gini Bu, orang yang keluar dari rumah dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan berada dalam jalan Allah sampai dia pulang kembali. Pulang kembali di sini Bu ya, penafsirannya
ada yang berpendapat pulang itu maksudnya pulang ke rumah, ada juga maksudnya pulang itu gini, barang siapa yang sadar untuk menuntut ilmu, dia akan berada dalam jalan Allah sampai dia tidak sadar lagi. Bisa dipahami nggak Bu? Kira-kira ada nggak Bu orang yang sadar belajar ilmu lagi gigih itu lagi semangat, dia kendor lagi itu. Ya kayak gitu Bu penafsirannya ya. Tapi di sini saya yakin Bu Am ini semangat belajarnya luar biasa, ya semangat pengajiannya luar biasa. Gitu Bu ya. Kita doakan ya beliau segera sehat kembali dan suaminya Bu Nunung juga disehatkan kembali sehingga Bu Nunung bisa kembali lagi bersama dengan kita gitu Bu ya, dan suaminya juga bisa ikut membersamai kita gitu Bu ya. Ala hadhihi as-salihah naqra'u al-furqan al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.